Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran yang ke-7, Surah Al-Lahab. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Lahab. Anak muslim tentu masih ingat akan kisah Abu Lahab dan istrinya. Dalam surah Al-Lahab digambarkan bahwa Abu Lahab dan istrinya selalu menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena perbuatan itulah Abu Lahab dan istrinya akan menerima balasan, yakni masuk neraka. Harta benda yang dimiliki Abu Lahab sangat banyak, namun harta itu tidak akan mampu menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memasukkan Abu Lahab dan istrinya ke dalam api neraka yang menyala-nyala sangat panas. Bercermin dari kisah Abu Lahab dan istrinya, mari kita mulai dari sekarang berbenah diri untuk senantiasa menghindari perbuatan seperti yang dimiliki Abu Lahab dan istrinya. Sudahkah kalian mampu melafalkan dan menghafal surah Al-Lahab dengan benar? Sudahkah kalian mengetahui arti surah Al-Lahab berkata dan secara keseluruhan? Bagaimana pula kandungan yang terdapat dalam surah Al-Lahab? Mari kita mencari tahu cara mudah melafal dan menghafalkan surah Al-Lahab serta kandungan surah Al-Lahab. Untuk dapat memahami kandungan Al-Quran, sangat penting bagi kita mengetahui terjemahan kata per kata dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, kita dapat menghayati setiap ayat yang kita baca. Pada pelajaran 7 ini akan dipelajari tentang terjemahan dan kandungan surah Al-Lahab. Perhatikan dengan seksama agar kalian dapat menguasai materi ini dengan baik dan benar. A. Melafalkan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab adalah surah yang ke-111 dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 5 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Nama Al-Lahab diambil dari ayat 3 yang berarti gejolak api. Surah Al-Lahab turun sesudah surah An-Nasr. Dinamakan Al-Lahab karena di dalamnya menceritakan tentang penentangan Abu Lahab dan istrinya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dan balasan yang akan diterimanya. Sebelum mempelajari terjemahan dan kandungan surah Al-Lahab, mari kita baca lafal ayat berikut dengan baik dan benar. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. B. Arti surah Al-Lahab. Sebelum mengetahui terjemahan ayat-ayat dalam surah Al-Lahab, perhatikan beberapa mufradat atau arti kata yang ada di dalamnya. Yang pertama, mufradat arti kata. Tabbat binasalah, yada'a kedua tangan, watabba dan benar-benar dia binasa. Ma'agna tidaklah berguna, anhu darinya, maluhu hartanya, wama dan apa yang, kasaba dia usahakan, sayasla naron dia akan dimasukkan ke dalam api. Zata lahabin yang bergejolak, wa mra'atuhu dan istrinya, hamalata pembawa, al-hatabi kayu bakar, fi di jidiha lehernya, hablun tali, min dari masadin sabut. Setelah memahami arti kata yang terdapat dalam surah Al-Lahab, terjemahkan surah tersebut secara keseluruhan. Kemudian cocokkan dengan terjemahan berikut ini. Yang kedua, terjemahan surah Al-Lahab. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ayat kedua, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ayat ketiga, kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Ayat keempat, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar penyebar fitnah.
Dan ayat yang kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. C. Kandungan surah Al-Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Nama kecil Abu Lahab adalah Abul Uzza. Uzza adalah nama berhala yang dipuja orang kafir Quraisy. Disebut Abu Lahab karena wajahnya yang tampan dan bersinar terang. Istrinya bernama Arwa, saudara Abu Sufyan. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, antara Abu Lahab dan beliau berhubungan sangat baik. Namun ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk mendakwahkan agama Islam, Abu Lahab berbalik memusuhinya. Abu Lahab dengan berbagai cara memusuhi dan menghalang-halangi dakwah beliau. Surah Al-Lahab memberikan ancaman kepada Abu Lahab yang telah menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun harta benda Abu Lahab sangat banyak, semua itu tidak akan dapat menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala sangat panas. Arwah istri Abu Lahab juga mendapat ancaman karena selalu membantu menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan menyebar fitnah. Dengan demikian, orang akan membenci Nabi Muhammad SAW. Karena perbuatannya itu, dia pun akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala bersama Abu Lahab. Kemudian D. Menghafalkan surah Al-Lahab. Setelah kalian dapat membaca surah Al-Lahab dengan benar dan fasih, mari kita hafalkan. Sebelum menghafal, perhatikan tajwid dan makhrajnya agar terhindar dari kesalahan saat menghafal. Sebab kesalahan makhraj dan tajwid dapat mengakibatkan salah arti. Untuk memudahkan kalian menghafal surah Al-Lahab, kalian dapat menghafalkan sesuai dengan pemenggalan kata berikut. Tabbat yada'a abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabin wa mra'atuhu hamalata al-hatabi fi jidiha hablun mim masadin. Mahfuzat. Man zalama zulima. Siapa menganiaya akan dianiaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.